Dalam Roma pasal yang ke-10, Paulus menuliskan sebuah kisah. Tolong carikan ayatnya. Seorang tukang periuk ketika membentuk tanah liatnya, enggak mungkin tanah liatnya berkata kepada tukang periuknya, kamu mau jadikan aku ini apa? Nah, ayat berapa itu tolong dicarikan. Nah, maka itu tema yang dipilih hari ini, suka-sukamu Tuhan. Wow, berbahagialah setiap kita kalau kita berani berkata kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Maka kalau saudara dan saya berani mengatakan itu, hebat sekali. Terima kasih. Roma 9:20. Sebelum kita membaca ini, saya ingin katakan, seandainya ada di antara kita yang sedang belajar bersama-sama sekarang ini, hidupnya sedang kacau, hidupnya sedang jungkir balik, maafkan saya. Hidupnya sedang gak tahu arah mau kemana. Berbahagialah saudara kalau bisa berkata sekarang, suka-sukamu Tuhan. Jangan ngotot, jangan memaksa untuk pakai kekuatan sendiri memperbaiki hidup yang sedang jungkir balik dan sedang kacau. Jangan. Pakailah firman ini. Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Wih, tegurannya keras sekali. Siapakah kamu, hai manusia? Roma 9 20. Maka kamu membantah Tuhan. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudara, firman ini kedengarannya aneh. Anehnya di mana? Masa tanah liat bisa ngomel, bisa berontak kepada yang bentuknya? Ya kalau tanah liat beneran, ya nggak bisa. Tapi tanah liat yang adalah kita ini, kan kita dibuat dari tanah liat. Tanah liat yang adalah kita ini, ternyata kita bisa membantah dan melawan pembentuknya. Berapa waktu yang lalu viral di sosial media, memang orang Indonesia itu hebat kalau buat sindiran-sindiran. Ada gambar genteng. Saya pikir kenapa ini gambar genteng? Terus saya baca. Genteng itu dibuat dari tanah liat lalu dibakar. Manusia juga dibuat dari tanah liat. Lalu penulisnya berkata begini, saya tertawa juga tersinggung, orang ajar kamu ya. Nah, ternyata manusia itu masih saudara dengan genteng, kan dibuat dari tanah liat. Nah, saudara, genteng itu mau sombong apa? Ya, memang ada banyak genteng dengan bahan yang lain, tapi ini genteng yang umum, yang dari awalnya memang begitu dibuatnya. Oh, dari Lapas Perempuan Martapura, kirim ayat nanti saya akan baca. Nah, kalau saudara dan saya ini masih kerabat dengan genteng, apa yang kita mau sombongkan? Cuma genteng saja kok. Ya, kadang-kadang kita bisa lupa diri, genteng pakai dasi. Oh, itu dia. Oh, terima kasih. Siapa ini yang mengeluarkan tulisan ini? Manusia berasal dari tanah. Maka jangan sombong karena kita masih saudaraan sama genteng. Ini siapa, Riki ya yang nulis. Nah, jadi apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Untung, kalau saya pakai kalimat ini, untung Tuhan masih berbelas kasihan dengan genteng-genteng ini. Ngerti maksudnya? Untung Tuhan masih berbelas kasihan. Ini anak saya sutradara ini. Gus, kenapa tertawa kamu Gus? Masih saudaraan dengan gentengnya. Jadi suka-sukamu Tuhan.
salah seorang hamba Tuhan namanya Pak Erastus Sabdono kan ngubah lagu itu. Ya, lagu pujian, lagu dangdut, suka-sukamu Tuhan. Wah, itu luar biasa. Bener loh. Wah, ini adik saya Erlis ini. Tumben Lis kamu muncul. Ayo belajar firman Tuhan. Gitu ya. Tadi pagi Koden telepon kamu Lis, tapi nggak masuk, nanti Koden telepon balik. Woi Ardi, apa kabar? Puji Tuhan. Nah, kalau kita ini hanya tanah liat, ngapain sombong? Untung, perhatikan, Tuhan masih menghargai tanah liat ini. Untung. Oh, yang dari Surabaya ada komen, baru sadar ya, ternyata saya saudaraan dengan genteng. Memang. Ya, untung Tuhan masih berbelas kasihan. Tanah liat diberi nyawa, tanah liat diberi otak, tanah liat diberi kepandaian dan hikmat. Untung. Ngerti? Aduh, oh ya, orang Indonesia selalu untung terus. Nah, saudara, maka itu kita nggak boleh sombong. Sebelum saya lupa, dari Martapura, saudara kita memberi ayat Roma 9 ayat 18. Jadi Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Betul. Terserah Tuhan. Mau apa? Itu hak Dia. Untuk menentukan kita, membentuk kita jadi apa. Terima kasih Papa untuk itu. Masih ayat 10-nya Filipus. Papi kan baca dari berapa terjemahan yang berbeda. Oh, ayat 20, terima kasih. Ya, AYT. Akan tetapi, siapakah kamu hai manusia untuk berbantah dengan Tuhan? Siapa? Akankah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Kalau Tuhan model saya, tanah liat itu sedang di tangan saya mau jadikan dia alat yang ini, alat yang itu, terus dia membantah, kenapa kau jadi ini? Saya lempar tanah liat itu, biar diinjak-injak anjing sana. Maaf, untung Tuhan gak kayak saya. Ngerti ya kalimat ini. Nah, maka itu saudara, dalam hidup kita sekarang ini, sudahlah, jangan banyak macam, satu macam saja. Setuju ya kalau saya katakan kalimat ini, satu macam saja, nggak usah macam-macam. Oke, terjemahan lama TL. Hai manusia, siapakah engkau yang hendak berjawab dengan Tuhan? Dapatkah gerangan barang yang diperbuat itu berkata kepada yang membuatnya? Ini bahasa terjemahan lama. Apakah sebabnya engkau sudah membuat aku sedemikian ini? PS, tetapi saudara, saudara hanya manusia saja. Dan saudara tidak boleh berani menyaut kepada Tuhan. Bolehkah pot kembang bertanya kepada orang yang membuatnya, mengapa engkau membuat saya begini? Nah saudara, ayo kita tanya supaya kita tidak salah dalam hidup ini. TSI, tetapi kita tidak boleh berkata seperti itu. Kita hanyalah manusia. Dan manusia tidak berhak untuk berkata kepada Tuhan bahwa dia bersalah. Waduh, betul. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Ketika ada ini, ada itu. Padahal yang salah kita. Bejana keramik tidak berhak untuk menyalahkan tukang keramik yang sudah membuatnya. Maksud saya, sebuah bejana tidak berhak berkata, kenapa engkau membentuk saya seperti ini? Aduh, luar biasa. Ada kesaksian di Facebook. Kita yang mendengar pengajaran pagi ini pun untung dan beruntung. Puji Tuhan, saya belum kenal siapa ini. Luar biasa Roh Kudus mengajar kita kebenaran ini. Benar. Ada di Surabaya, kita mesti malu sama genteng. Karena genteng mau diproses jadi genteng yang bagus. Tapi kita manusia tidak mau diproses, tapi mau yang hasil bagus. Betul, Heli. Nah, FAYH. Janganlah berpendapat demikian. Siapakah saudara? Maka saudara mencela Tuhan. Woi, terjemahnya mencela Tuhan. Layakkah suatu ciptaan berkata kepada penciptanya, mengapa saya dijadikan demikian? Betul. Ini ada komen lagi, benar juga ya.
kita bersaudara dengan segala periuk dan genteng. Lihat cuma tanah liat. Oh, ya, ada yang nambahkan Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah contoh suka-sukamu Tuhan. Maria berani berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Oh, puji Tuhan. Ada yang komen lagi, saya kerabat genteng, tapi saya berharga dan mulia di hadapan Bapa, sehingga saya diingatkan supaya saya rendah hati dan tidak semaunya sendiri. Puji Tuhan, betul sekali. Saudara, saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Apapun juga yang sedang kita alami, khususnya yang tidak baik dalam hidup kita. Ya, perhatikan. Apapun yang kita alami, lebih-lebih yang tidak baik dalam hidup kita, hari ini jawabannya cuma satu, suka-sukamu Tuhan. Anak-anak saya, saudara saya, warga binaan, dimanapun saudara berada sekarang. Ketika saudara sedang rasa tertekan, kapan aku bebas? Ketika saudara sudah berjuang keras untuk minta remisi, untuk minta PB, pembebasan bersyarat, atau untuk minta grasi, minta apa saja. Tapi sepertinya nggak ada jawaban. Hari ini, biarlah firman ini menjadi jawaban buat saudara. Beranikah, walaupun berat. Mungkin saudara berkata, ya saudara yang di luar LP ngomong enak saja. Mungkin, maafkan saya. Tapi biarlah firman hari ini menjadi jawaban buat saudara. Suka-sukamu Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sedang mengalami tekanan hidup hari-hari ini, semua kita sedang mengalami beratnya hidup. Dan merasakan, aduh, kenapa begini? Tapi percayalah, kalau saudara berani berkata suka-sukamu Tuhan, maka tukang periuk itu, penjunan itu akan membentuk kita menjadi yang lebih hebat lagi. Lagi sekali kesaksian Sunoto tadi, penjahat kalau merampok dia bunuh korbannya. Akhirnya ditembak dan kakinya diamputasi. Siapa sangka, siapa kira, ternyata dia jadi orang hebat, punya klinik lagi. Karena dia memang perawat. Luar biasa. Maka itu, dalam hal ini, pernahkah kita menyadari sebetulnya yang sangat dirugikan adalah Tuhan, bukan kita. Saya baca kesaksian dari lapas Martapura, lapas perempuan. Saya kasus tipikor. Hari ini saya berani katakan suka-sukamu Tuhan. Firman hari ini sangat menguatkan. Puji Tuhan. Ini ada pengakuan yang sangat rendah hati dari salah seorang saudari kita, anak saya, di LP Martapura. Suka-sukamu Tuhan. Maka kalau saudara dan saya berani berkata itu, hari ini juga tangan penjunan itu sedang mengerjakan sesuatu yang kita nggak pernah ngerti. Saudara, kalau kita mau hidup seperti ini, hidup ini sangat luar biasa, indah, menyenangkan. Saudara, karena apa yang Tuhan buat seringkali tidak masuk di akal kita, tapi itu pasti indah. Amin, pasti indah. Karena Tuhan tahu apa yang paling cocok, yang terbaik dengan kita. Nah, kalau kita mau percaya itu, saudara, hidup ini sangat luar biasa.
pasti. Kenapa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah bersalah? Saya ulangi, Tuhan gak pernah bersalah dalam membentuk hidup kita sesuai dengan rencananya. Maka itu kalau kita berani berkata suka-sukamu Tuhan, proses itu cepat selesai. Saya ulangi ya, saya balik. Kalau ada di antara saudara merasa, kenapa ya proses kok lama sekali? Jawabannya, saya balik. Berarti orang itu nggak mau berkata suka-sukamu Tuhan. Maka itu prosesnya jadi lambat, jadi lama. Tapi kalau kita mau mengizinkan Tuhan suka-sukamu Tuhan, wah hidup ini luar biasa. Dari lapas Slawi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Ya tadi saudara memilih pujian itulah. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih untuk itu. Ya, ada yang memberi saran, apa-apa memberi harapan. Masih ada tanggal bebas. Semangat. Betul, kita nantikan dia. Dalam segala keadaan, maka kita tidak akan putus asa, tidak akan capek, tidak akan kecewa, tapi punya pengharapan. Ya. Maka itu hari ini, mari kita masing-masing mempercayakan diri 100% kepada Tuhan. Betul ya? Kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan akan bekerja dengan caranya yang kita nggak perlu ngajari Tuhan. Saya lupa tahun berapa ya. Saya itu kena jebak seorang anak. Memang anak ini pintar sekali. Ya, masih SD saudara, masih SD. Nah, dia panggil saya Opa. Opa, kita ini kan gak bisa terbang. Terus saya tuh mikir, ya pasti. Ya mana manusia bisa terbang? Terus dia ngeledek, Opa salah. Loh, Opa percaya gak kalau saya bisa terbang? Saya mau jawab gak percaya, nanti dia tersinggung. Saya jawab, percaya. Opa percaya kamu bisa terbang. Nanti dia yang menyalahkan saya. Ya saya nggak ngerti maksudnya. Tapi tiba-tiba membuat saya terpingkal-pingkal sakit perut. Opa nggak percaya kalau saya bisa terbang. Masih ditanya begitu. Ya mau bilang nggak percaya. Nanti saya diejek. Karena dia tahu saya nggak bisa jawab. Dan dia tahu saya nggak percaya. Dia nggak bisa terbang. Ternyata dia bilang, hei Opa keliru. Saya bisa terbang Opa. Bahkan 3 hari yang lalu saya terbang dengan Papa. Ya ampun, maksudnya dia naik pesawat terbang. Saya tertawa. Ayo ini logika anak-anak. Oh iya, kalau memang itu, ya Papa percaya, Opa percaya kamu bisa terbang. Ya sudah, kenapa Opa tadi nggak mau jawab? Saudara, selesai pembahasan itu, dia lari ke mamanya. Saya tuh termenung dan senyum-senyum sendiri. Ternyata anak ini cerdas juga. Nah, jadi kalau kita tahu manusia itu nggak bisa terbang, maaf, ini cuma intermezzo saja. Kumpulkan uang, beli tiket pesawat, terbanglah. Kan terbang juga. Walaupun kita cuma duduk di dalam pesawat. Saudara, itulah hidup. Nah, kalau kita sudah bisa terbang, aduh, itu luar biasa. Apa? Nah, semua orang yang naik pesawat itu sebetulnya sedang berkata kepada pilotnya, suka-sukamu pilot, kami atau aku mau dibawa kemana suka-sukamu. Loh, betul nggak saudara? Ya. Maka itu hari ini, ayo kita belajar. Nah, ini anak saya baru gabung, tadi pagi ketemu. Yong, biar apa yang kamu sempat dengar ini meyakinkan dirimu. Bahwa hidup yang sedang berat kamu alami hari-hari ini, Yongki, belajarlah kamu berkata suka-sukamu Tuhan. Jangan
memaksa diri untuk coba ini, coba itu. Tenang dulu. Toh baru sehari. Ya 2 hari ini kamu sedang dalam pesawat yang berat. Percayalah itu. Suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau saudara sudah pernah naik pesawat, berarti saudara otomatis sudah pernah bilang kepada pilotnya, pilot, suka-sukamu, aku mau dibawa kemana. Walaupun saudara milih kursi pesawat di samping jendela, pertanyaannya, saudara tahu nggak itu sampai mana? Walaupun saudara ada di sebelah jendela, nggak tahu. Beda dengan naik kereta api, naik mobil, naik bis, naik kapal laut. Tahu, oh sampai kota ini, oh sampai desa ini, oh sampai pelabuhan ini, oh setelah ini pelabuhan berikut ini. Tahu, stasiun ini, oh ya setelah stasiun ini, nanti stasiun berikut, stasiun itu. Tapi naik pesawat nggak tahu. Suka-sukamu pilot. Maka hidup ini akan indah, hidup ini akan menyenangkan. Hidup ini akan ringan karena kita membiarkan Tuhan untuk bekerja suka-sukamu Tuhan dalam hidup ini saudara. Dan pasti indah, pasti menyenangkan. Keren ya? Nah jadi jangan membantah. Oh LP Pangkal Pinang harus keluar. Oke. Tuhan memberkati saudara semuanya. Ayat yang berikut kita membaca ini. Dalam penyerahan hidup kita, bukan penyerahan bodoh-bodoh. Ya, penyerahan itu sangat indah. Karena kita belum tahu apa-apa dan kita nggak bisa apa-apa. Tapi begitu kita menyerah, wih, hidup ini asik saudara. Hidup itu indah. Ya, maka itu percayakan diri kita kepada seorang pribadi yang sangat tahu tentang hidup kita. Mazmur 139, 3 ayat ini kita baca. Mazmur 139, mulai ayat yang pertama. Oke, Mazmur 139, mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, memang pemazmur itu kan memuji Tuhan, ya. Yahweh, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara garis bawahi ada 6 hal yang Papa buat atas hidup kita. 1, menyelidiki. 2, mengenal. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. 3, Papa mengetahui. Yang 4, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yang 5, ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Yang 6, segala jalanku kau maklumi. Nah, setelah diuraikan bahwa hanya satu pribadi yang sangat tahu detail, rinci hal-hal terkecil dalam hidup kita, itu hanya Papa kita, karena Dia yang buat kita. Terus ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Wih, ini luar biasa saudara. Sebelum kita bicara apa-apa, satu kata pun kita belum ucapkan, belum ngomong loh, baru akan. Ternyata Papa kita sudah tahu siapa kita. Wih, itu luar biasa. Nah, bagi beberapa saudara yang hari-hari ini sedang capek dengan dirimu sendiri, ya, maafkan. Kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, sedang capek dengan diri sendiri, ngeluh terus hidupnya. Anak-anak saya, saudara saya warga binaan, kalau ada di antara saudara hari ini sedang seperti itu,
suka merenung sendiri, nyesel, jengkel, marah dengan diri sendiri semuanya. Hari ini stop semuanya. Datang kepada Papa yang paling kenal kita. Mulai satu lagi, Filipus, Papi nggak bisa hafal urutannya ini. Ada 6 hal yang Papa itu buat, wih, luar biasa. Menyelidiki. Hanya Papa kita di surga yang bisa menyelidiki kita. Saudara tahu arti kata menyelidiki? Ya memeriksa semuanya. Dia paling tahu dalam hidup kita. Terima kasih Papa. Itulah Tuhan yang sangat ajaib dalam hidup ini. Maka kalau dia menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, memaklumi. Berarti tidak ada seorang pun di dunia selain Papa kita yang begitu mengenal kita sampai sekecil-kecilnya. Hanya dia yang paling tahu. Bahkan dia berkata, kita belum ngomong satu kata pun, ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Coba ayat 4 ini Filipus berapa terjemahan? Karena yang betul sebelum lidahku mengeluarkan satu kata. Ya, bukan perkataan. Kalau perkataan itu banyak. Ternyata Papa sudah tahu kita mau ngomong apa. AYT. Bahkan sebelum sebuah, nah ini ya. Bahkan sebelum sebuah kata loh, bukan perkataan. Kalau perkataan itu kalimat. Bahkan sebelum sebuah kata di atas lidahku, sesungguhnya ya Yahweh engkau tahu segalanya. Waduh. Jikalau sepatah kata belum ada pada lidahku, sesungguhnya engkau ya Yahweh telah mengetahui semuanya. Bahkan sebelum aku berbicara, engkau tahu apa yang aku lakukan. Terima kasih Tuhan. Nah, setelah kita mengenal Papa kita, seteliti itu terhadap hidup kita, mengetahui, memeriksa, memaklumi, mengenal, menyelidiki dan semuanya itu. Maaf saya berkata, betapa bodohnya kita kalau kita nggak berani berkata suka-sukamu Tuhan. Dia yang paling tahu. Woi, terima kasih Tuhan. Ini anak saya komen dari Parigi. Berharganya bejana itu setelah selesai proses dan terjual. Sama dengan kita setelah selesai proses atau masalah selesai dan mengalami jawaban atas masalah, baru sadar ini maksudnya Tuhan. Yang sebelumnya kita sering menyalahkan Tuhan. Ini dia. Ternyata waktu hidup pun dia butuh Tuhan. Oh, ini kesaksian saudaranya tadi. Oke ya saudara. Jadi mulai hari ini, ayo kita masing-masing mempercayai. Tahu Tuhan kita luar biasa atas hidup ini. Oh, keren sekali saudara. Kalau kita bisa mempercayai Tuhan sehebat itu. Maka kalau kita bisa mempercayai Tuhan sehebat itu, aduh, hidup ini menyenangkan. Hidup ini luar biasa. Hidup ini akan jadi lebih manis, lebih ringan. Betul, Papa kita itu hebat sekali. Ya, ini anak saya berikan ayat Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Betul. Jadi jangan tawar hati, jangan putus asa. Percaya rencana Tuhan atas kita pasti terjadi dengan sempurna. Saya ulangi, percayalah rencana Tuhan atas hidup kita pasti terjadi dengan sempurna. Asal nurut. Ketika tangan tukang periuk, tangan penjunan meremas-remas tanah liat itu, melintirnya, ya, memukulnya sesuai dengan apa
yang dia inginkan. Oh, itu enggak enak semua, saudara. Tapi percayalah, kalau saudara diam dan bisa berkata suka-sukamu Tuhan, hebat sekali, indah. Dari Langoan ada komen fun fact, ya, fakta yang lucu. Belum ngomong Tuhan dah tahu. Nah, terus ngapain doa isinya permintaan atau doanya panjang-panjang? Maaf loh saudara, maaf. Sampai hari ini masih banyak gereja yang memberi penilaian seorang hanya dengan berapa jam dia berdoa, berapa panjang dia berdoa. Nah, setelah kita tahu Mazmur 139 ayat 4 ini, ternyata nggak perlu doa panjang-panjang. Karena satu kata aja kita belum ngomong, Papa sudah tahu. Lalu gimana doa? Nah, jawabannya, doa itu bukan kita yang nyerocos sendiri, tapi doa itu intim dengan Tuhan. Dan kita menikmati hadiratnya. Itu dia. Maka kalau kita bisa hidup seperti itu, hidup ini menyenangkan, saudara. Hidup ini indah. Hidup ini enak. Hidup ini ringan. Serius. Itulah kasih Papa kita yang sangat nyata di dalam hidup. Jadi jangan banyak ngomongnya kepada Tuhan, tapi hidup sungguh-sungguh mengikuti saja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita bisa menyerahkan total dan berani mengikuti apa saja yang Tuhan mau, hidup itu ringan, hidup itu enak, hidup itu menyenangkan, hidup itu ringan, saudara. Ya, asal kita mau, jangan kita melawan. Maka itu penting kita berkata suka-sukamu Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena suka-sukamu Tuhan dalam hidup ini. Maka kita akan melihat, wow, hal-hal yang kita nggak pernah kepikir dalam hidup ini akan muncul. Bagi yang terlambat tadi ngikuti, nanti coba ulangi lagi di rekaman Instagram atau Facebook. Yang sharing pertama tadi, yang berbagi dan memilih tema suka-sukamu Tuhan, adalah saudara kita dari Balikpapan, Arianto, yang sejak tahun 2013 divonis dokter kanker darah, leukemia yang jenisnya cukup ganas, tapi tetap sehat. Nah, karena Pak Arianto menyerahkan diri, maka itu tema yang dibahas adalah dia sendiri yang ngalami itu, bukan orang lain. Jadi kalau Pak Arianto sendiri yang ngalami itu, maka kesaksiannya hidup. Saudara, indah ya, sungguh. Ya, ntar ini baca. Ketika saya jatuh, ditipu teman miliaran rupiah, saya benar-benar jatuh dan terpuruk. Tiap hari stres. Satu yang selalu saya lakukan, berdoa sambil menangis. Jawabannya cari Tuhan dengan sukacita, pujian, penyembahan. Puji Tuhan. Berarti saudara, nggak dijelaskan dalam kesaksian ini sudah tertolong atau belum, tapi kita percaya sudah tertolong. Karena buktinya bisa chatting dan bisa cerita. Wah, itu kemenangan yang luar biasa. Jadi saudara, sangat indah kalau kita berani ya melangkah bersama dengan Tuhan dan kita berani berkata suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Papa, kami tidak akan takut menyerahkan hidup kami untuk mengikuti pembentukanmu walaupun rasa tidak enak, ya, walaupun rasa tidak enak. Tapi kita percaya rencana Tuhan itu pasti indah. Setelah itu kita akan melihat betapa indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Oke?
Keren ya kalau begitu. Oh pasti akan indah sekali. Saudara, jadi tidak ada hal yang buat kita berat. Nggak ada hal yang membuat kita sulit. Tidak ada hal yang membuat kita macet. Tidak ada hal yang membuat kita nggak move on. Nggak maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena keindahan Tuhan itu sangat nyata di hidup kita. Kalau saudara dan saya berani berkata, suka-sukamu Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah menganggap Tuhan salah memimpin. Tidak. Ya, Tuhan gak pernah salah memimpin. Dia Papa yang sangat sayang dengan kita semuanya. Maka itu percayakan diri ini kepada Dia. Tanpa kita takut ya untuk berserah. Karena Dia gak pernah salah. Ayo mulai hari ini jangan kita kalah dengan apapun juga. Ya, keadaan boleh menekan kita, keadaan boleh membuat kita takut dan macam-macam lagi. Tapi percaya bahwa Papa kita sangat baik. Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Maka itu lebih baik berserah. Jangan ngotot. Ya, maaf saya berkata. Kalau pinter ngotot ngelawan boleh. Bodoh aja kok ngotot. Maaf. Jangan marah, saya ngomong ini. Kalau saya tahu bodoh, ya nyerah saja. Ya, nggak usah takut menghadapi apa saja dalam hidup ini. Karena kita tahu yang Papa buat itu sangat luar biasa. Ada komen, tetap semangat, berjalan bersama Tuhan itu indah. Ikuti saja proses, tahu-tahu masalah selesai. Amin. Tadi pagi salah seorang anak saya telepon, karena sudah berapa hari memang saya tunggu. Biasanya di hampir tiap hari teleponnya, kok tidak. Ya ampun, ternyata seminggu itu dia kena Omikron. Waduh, dia cerita panas tinggi. Waduh, tenggorokan panas. Nah, puji Tuhan dia belajar sekolah dengan Tuhan. Maka itu sejak kasus COVID awal tahun 2020 yang lalu, saya ingat ada seorang anak saya dari Denpasar berkata, Akademi COVID-19. Wih, keren juga. Nah, apalagi yang Omikron ini, dunia membuktikan ternyata saudara yang dinyatakan pernah positif Omikron, itu ternyata kekebalan tubuh, imun, itu lebih hebat. Wah, hebat sekali. Itu loh. Ya, tapi jangan minta kena Omikron, ya tidak. Itu loh maksudnya. Tapi Tuhan punya rencana yang hebat sekali dalam hidup ini. Betul ya saudara? Maka itu berjalan dengan Papa kita itu luar biasa. Sudahlah, istilahnya gini loh. Jangan ngajari dia. Tuhan begini loh Tuhan begitu loh. Nggak usah ngajari dia. Biar dia maunya sendiri. Oke? Nanti kalau bisa sebelum kita tutup dalam doa nanti. Dari Selawi atau mana tadi pujian. Suka-sukamu Tuhan lagu itu. Kita nyanyikan betul-betul. Kalau kita bisa nyanyikan suka-sukamu Tuhan, wah, hidup ini akan menyenangkan. Gitu ya. Karena kita berani berkata suka-sukamu Tuhan. Ayat yang terakhir. Berserah itu indah. Ngikuti jalur Tuhan itu indah. Taat kepada Tuhan itu menyenangkan. Hidup ini jadi bahagia. Serius. Papa kita sangat dahsyat untuk hidup ini. Jadi saudara nggak usah takut. Lukas 1 ayat 38 yang tadi disebut. Saya suka sekali merenungkan hidup Maria ini. Berani berkata, jadilah padaku seperti yang kau mau. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, jadi seharusnya semua yang mengaku diri hamba Tuhan harus punya sikap Maria. Apa kriteria hamba Tuhan? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Keren ya?
terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. Woi, hebat. PS. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. TSI. Kata Maria, saya ini hamba. Oh, ada tambahan bagus. TSI-nya, saya ini hamba Tuhan yang hina. Tanah liat itu hina. Apa yang kau katakan itu hendaklah terjadi kepada saya. Roh Kudus menolong setiap kita untuk berani berkata seperti Maria. Terjadilah seperti yang kau katakan. Suka-sukamu Tuhan. Maka kalau dalam hidup kita berani berkata suka-sukamu Tuhan, maka hidup ini bahagia, hidup ini menyenangkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sejak hari ini tidak ada lagi di antara kita yang pernah berontak, marah, kecewa, menuntut Tuhan karena kita enggak terima sebagai tanah liat. Kita diproses kok enggak enak rasanya. Mulai hari ini tidak ada lagi di antara kita yang berkata seperti itu. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berbahagialah setiap kita yang mau berkata suka-sukamu Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Selamat menikmati proses. Selamat menikmati pembentukan dari tangan penjunan, tangan tukang periuk yang melumat, yang meremas, yang ngapain tanah liat hidup ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya.